Takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersama. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Biar pada hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau menemani kami sepanjang hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersatu Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan, untuk memandang wajah-Mu yang indah. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu. Biar damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan, memuaskan dahaga kami Tuhan akan firman Tuhan. Mari ya Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami semua, biarlah menetap dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan kami pengetahuan, pengertian Tuhan akan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara. Kami percaya Tuhan melingkupi kami, Tuhan melindungi kami, menghalau segala Tuhan, segala oknum, roh-roh penguasa di udara yang senantiasa mensabotase berkat-berkat Tuhan bagi kami. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, begitu juga akan hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Amin. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu selamanya bagiku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, untuk memulai ibadah kita tengah pekan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, yang kami puja, yang kami sembah, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Kembali kami ingin diisi oleh firman Tuhan. Kembali kami ingin diingatkan, dikawal terus, dijaga terus oleh kebenaran-Mu, supaya kami jangan salah melangkah Tuhan, supaya kami jangan salah menghidupi hidup ini, hidup yang terakhir ini, zaman yang terakhir ini. Tuhan tolong ungkapkan isi hati-Mu, terus terang saja Tuhan, terus terang kebenaran-Mu Engkau ungkapkan, supaya mata hati kami celik, mata hati kami melek. Kalau ada yang keliru, supaya kami perbaiki. Kalau ada yang menyimpang, supaya kami meluruskannya. Supaya kalau kami sudah salah jalan, kami turn back, kami kembali kepada jalan yang benar, itu jalan kebenaran. Seluas-luasnya Bapa, seluas-luasnya. Lewat firman Tuhan Kristus sendiri yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tengah pekan ketiga sudah kita injak dari bulan September. Tetap kita ceria ya, karena judulnya juga September ceria kan, bulan September. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita tersenyum apapun keadaan kita. Jadi saya ingat sebuah lagu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Amin. Nah, dalam suka dan duka. Apalagi ini September ceria ya, kita harus tetap tersenyum. Puji Tuhan. Mantap kita, mana tengah pekan kita sudah sampai kepada 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal 23. Masih di dalam seorang tokoh yang bernama Daud. Melalui seorang tokoh yang bernama Daud, Tuhan ingin memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang makna ucapan syukur. Ya, saya yakin kita semua sudah atau telah pernah atau sedang melakukan ucapan syukur ini. Puji Tuhan. Ya, tetapi kita harus mengetahui hakiki ucapan syukur itu apa. Karena yang Tuhan mau tentang ucapan syukur dari manusia, pilihannya, umat ketebusannya adalah bahwa ucapan syukur yang kita lakukan itu stabil. Tidak kadang-kadang mengucap syukur, kadang-kadang stop.
Kadang-kadang mengucap syukur, kadang-kadang mengumpat. Satu waktu kita di atas kita mengucap syukur, satu waktu di bawah kita mulai meninggalkan Allah kita, lupa Allah kita. Itu namanya tidak stabil. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mengucap syukur versinya Allah itu harus stabil. Tetap dalam suka dan duka mengucap syukur, di atas di bawah mengucap syukur. Pahit manisnya hidup kita jalani dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, tentang ucapan syukur ini saya mau katakan right for His glory. Bagaimanapun kita harus pandai mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Itu dia hakiki ucapan syukur. Ya, kita belajar dari 2 Samuel pasal 22. Saudara siap? Amin ya. Kita siap. Ucapan syukur adalah pengakuan dan pengagungan. Pengakuan dan pengagungan tentang apa? Tentang siapa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Tentang diri kita kah? Tentang orang lain kah? Atau tentang Allah? Pengakuan dan pengagungan kita. Itu ya. Ucapan syukur adalah pengakuan dan pengagungan akan eksistensi Allah. Wow. Kalau ucapan syukur itu adalah pengakuan dan pengagungan akan eksistensi Allah, kita semua sepakat, kita semua tahu, mudah-mudahan kita semua tahu siapa Allah kita. Allah kita itu pencipta, Allah itu causa prima, Dia sumber dari segala sumber. Allah kita adalah Allah yang agung, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada, Allah yang sanggup melakukan apa yang dianggap manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang agung, Allah yang sanggup mematikan, dan Allah yang sanggup menghidupkan. Amazing, luar biasa. Kalau saudara tahu Allah kita adalah Allah yang sedemikian, maka ucapan syukur kita bukan abang-abang lambe. Maka ucapan syukur kita bukan hanya show of performance, Christian performance. Bahwa ucapan syukur kita bukan kamuflase atau formalitas. Bahwa ucapan syukur kita bukan sembarangan. Tapi ucapan syukur kita adalah dari hati yang terdalam, hati yang mengerti, hati yang memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita ucapan syukur dengan penuh kegentaran, dengan penuh ketakutan akan Allah. Sekali lagi, karena ucapan syukur adalah pengakuan dan pengagungan akan eksistensi Allah. Give thanks to the Lord. Ya, puji Tuhan. Jangan nilai ucapan syukur ini kita turunkan derajatnya hanya karena keogah-ogahan kita. Hanya kita pura-pura lupa karena situasi atau keadaan. Jangan ucapan syukur kepada Allah kita reduksi nilainya, kita kurangkan nilainya, seolah-olah ucapan syukur adalah benda mati yang bisa diperdagangkan, yang bisa dipermainkan. Jangan. Kita harus sungguh-sungguh mengerti makna ucapan syukur. Ya, tantangannya adalah akhir zaman ini, saudara-saudara. Akhir zaman ini yang semakin hari semakin sulit, tapi juga semakin hari semakin menantang.
Semakin sulit tapi semakin menantang. Banyak yang berasik masuk dengan dunia, padahal katanya situasi prihatin. Banyak manusia yang bercinta dengan dunia, padahal banyak yang harus dibereskan dari pribadi atau dari keluarga. Ya, ini semua keadaan-keadaan yang perlu dicermati, yang perlu diperhatikan oleh manusia kita. Oleh sebab itu, kita harus mengakui eksistensi Allah, sehingga kita dapat mengucap syukur dalam pengertian yang benar. Ya. Pengakuan pengagungan tentang apa? Ya, kita baca 2 Samuel 22. Ya, 2 Samuel 22 ayat 1. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, ingat, bukan pacarnya, bukan istrinya. Ya, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan loh, ya. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Daud menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, kata Daud, aku berseru kepada Tuhan. Kalau kita kesesakan, kita curhat kepada siapa? Papa, mama, saudara-saudara, tetangga? Nomor 1, saudara, seperti Raja Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Belajar dari Raja Daud tentang ucapan syukur, pengakuan, dan pengagungan akan eksistensi Allah. Yang pertama, bahwa Tuhan itu pelepas. Amin. Tuhan itu pelepas. Saya yakin, jangan pernah lupakan saudara-saudara, bahwa kita semua pernah dilepaskan oleh Tuhan. Kita semua pernah punya pengalaman dilepaskan oleh Tuhan. Dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, kemarahan, dusta. Kita pernah dilepaskan dari kesusahan-kesusahan kita. Kita pernah dilepaskan dari apa saja oleh Tuhan. Kecilkah bobotnya atau besarkah lingkup yang mengikat kita, kita pernah dilepaskan oleh Tuhan. Dan saya yakin pada waktu kita dilepaskan oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi seiring zaman berubah, seiring zaman terus bertambah, waktu yang bertambah, sering itu pula kita melupakan kebaikan dan karya Tuhan yang sudah melepaskan kita. Belajar dari Raja Daud, kita mengakui bahwa Tuhan pelepas itu harus stabil. Dari awal kita dilepaskan sampai sekarang kita sudah mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Kita harus tetap mengucap syukur, mengingat-ingat kebaikan Tuhan masa lampau. Itu dia. Kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan berhenti di satu titik. Dilepaskan, oke, 1 tahun setia sama Tuhan, tahun berikutnya goodbye Tuhan, dadah Tuhan, aku punya pacar yang lain. Ya ampun. Kehidupan Kristen yang tidak mengucap syukur, no self awareness. Puji Tuhan. Itu yang pertama, bahwa Tuhan itu pelepas. Ya, saudara yang pernah dilepaskan Tuhan, dilepaskan dari kuasa si jahat,
Ya, saudara jangan pernah lupakan itu. Yang kedua, ayat 2 sampai 6. Ia berkata, Daud berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku." Ya, saudara, tempat pelarian kita Tuhan itu. Saudara, kalau ada masalah larinya kemana? Kegiatan-kegiatan di dunia. Saudara, kalau punya masalah larinya kemana? Ke orang lain yang punya jabatan. Saudara, kalau punya masalah di rumah larinya kemana? Nih, kita mau mengingatkan saudara, Tuhan adalah tempat pelarian kita. Tuhan dan firman-Nya. Saudara lari keluar juga ada firman Tuhan. Saudara lari ke dunia nggak ada firman Tuhan, saudara semakin liar. Saya ingatkan, hati-hati. Ya, pengakuan dan pengagungan akan eksistensi Allah adalah yang kedua, bahwa Tuhan itu pelindung. Saya teruskan. Tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini dia. Yang kedua, bahwa Tuhan itu pelindung. Ucapan syukur kita adalah yang pertama, Tuhan pelepas. Ucapan syukur kita yang kedua, karena Tuhan pelindung. Saudara masih bernafas? Amin. Itu perlindungan Tuhan. Saudara sehat? Amin. Itu perlindungan Tuhan. Saudara pernah sakit? No problem, bukan aib. Saudara disembuhkan? Amin. Itu perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan susah? Saudara susah? Tapi saudara sekarang masih hidup? Itu perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Masih yang kedua, ayat 31 sampai 51. Tapi kita loncat-loncat saja bacanya ya. Ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Iya, Tuhan pelindung. Ya, ayat 44. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Saudara, kalau saudara baca ayat 31 sampai 51, aduh luar biasa ya, perlindungan Allah buat Raja Daud. Perlindungan yang sama juga perlindungan buat kita. Kalau kita pandai mengucap syukur, ini loh hakiki ucapan syukur. Sangat dalam bahwa Allah itu pelindung. Ayat 35, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Mengajar lewat pengalaman hidup kita, mengajar lewat proses-proses hidup kita. Itu pun kita harus mengucap syukur. Sekalipun ajarannya mungkin keras, mungkin sakit, mungkin pahit, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Ayat 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud, kepada saya dan saudara sekarang, dan anak cucunya, dan untuk anak cucu kita, amin, untuk selamanya, amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua, bahwa Tuhan itu pelindung. Kita mengucap syukur. Yang ketiga, karena Tuhan adalah pembela dan pemelihara kita. Yes, Tuhan adalah pembela dan pemelihara kita. Ayat 7 sampai dengan yang ke-20 ya. Saya mulai ayat 8.
Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang. Oleh karena menyala-nyala murkanya, asap membumbung dari hidungnya. Ya, eksistensi Allah itu sangat-sangat dahsyat. Nafas Allah seperti angin badai. Ya, saudara-saudara, jadi hati-hati dengan Allah kita, jangan dengan Tuhan kita. Jangan menyakiti hatinya Tuhan. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ya. Ayat 10, ia menekukan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. 13, karena sinar kilat di hadapannya bara api menjadi menyala. 14, Tuhan mengguntur dari langit. Bledek! Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga flash diserakannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Ya, saudara-saudara, tapi apa yang terjadi dengan umat Tuhan, makanya kita harus mengucap syukur. Ayat 17, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, ini anak Tuhan yang pandai mengucap syukur, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku. Amin. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ketiga, Tuhan adalah pembela dan pemelihara. Saudara sering dibela Tuhan? Saudara pernah mengalami pemeliharaan Tuhan? Jangan katakan tidak pernah. Pernah dan sering. Saudara pernah mengucap syukur? Harus bisa. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan seperti Daud hidup, Tuhan akan membela, memelihara saudara. Apapun persoalan, pencobaan yang kita alami, itu terjadi atas kehidupan kita, nyata, itu kita hadapi. Tetapi Tuhan pembela dan pemelihara kita, itu aja. Tuhan gak pernah janji buat kita gak ada hujan petir, gak ada laut yang tenang, gak ada pencobaan, gak pernah janji Tuhan. Tapi di tengah-tengah pencobaan itu Dia selalu membela kita. Amin. Di tengah-tengah badai hidup kita, Tuhan selalu memelihara kita. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, ini dia, 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ini ayat 7 kok sering banget ya dibaca ya. Ayat 7, 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada. Ketika Daud dalam kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara dalam kesesakan, saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Amin. Apa yang keempat? Berseru kepada Tuhan. Tuhan menjadi teman curhat. Amin. Iya, itu dahulukan, itu prioritaskan. Tuhan menjadi teman curhat kita. Kalau Tuhan menjadi sandaran kita, kalau Tuhan menjadi teman curhat kita, bukan mendahulukan orang lain, bukan lari kemana-mana, lari dari masalah kita, lari dari keluarga kita, maka Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Amin. Tuhan itu baik buat kita. Kalau kita jadikan Dia sebagai teman curhat.
Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita perlu nggak usah gengsi, nggak usah malu-malu. Kita perlu mengoreksi hidup kita. Kalau perlu dikoreksi. Jangan jadi kehidupan Kristen yang sudah merasa hebat, sudah merasa benar sendiri, nggak ada gunanya. Yang paling benar adalah Tuhan, yang paling benar adalah firman Tuhan. This time, sekarang waktunya untuk introspeksi diri. Kalau perlu introspeksi diri, ya, sekali lagi jangan merasa berat untuk introspeksi diri. Harga diri mungkin terlampau tinggi, melambung. Jangan. Kalau salah, akui aja salah. Fair kok, Daud fair orangnya. Iya. Saya salah ya, saya harus minta maaf. Saya salah sama Tuhan, saya harus minta ampun. Gitu aja, cincai aja. Ringan-ringan aja, jangan dipersulit. Ya, koreksi dan introspeksi sebagai respon terhadap perlakuan Tuhan atas kita. Ya, perlakuan Tuhan atas kita apa? Yang keempat tadi di depan. Tuhan sudah melepaskan kita, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah membela dan memelihara kita, amin. Yang keempat, Tuhan sudah bersedia menjadi teman curhat kita. Itu perlakuan Tuhan atas kita. Bager, baik, atau super bager, atau super baik. Super. Luar biasa Tuhan kita. Sekarang koreksinya, introspeksinya bagi diri kita apa? Bagaimana perlakuan kita, respon kita terhadap perlakuan Tuhan yang sudah kita terima? Kita harus memiliki a grateful heart. Kita harus punya sense of thank you kepada Tuhan. Yang pertama, respon kita adalah ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Amin. Jadi saudara, kalau saudara menerima yang baik, ya itulah kebenaran saudara. Tuhan lihat. Tapi kalau saudara melakukan yang jahat, saudara terima yang gak enak, ya ukuran saudara di situ di mata Tuhan. Makanya lakukan aja yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Stabil, tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatiin. Segala hukumnya yang ku perhatiin, bukan hukumnya yang enak yang ku perhatiin, segala semua. Yang gak enak aku gak perhatiin, enggak. Segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadaku dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Kebenaran kita, kesucian kita adalah kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Ya, kalau kita mengikuti dengan setia, ikut taat kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama, respon kita terhadap perlakuan Tuhan adalah tetaplah di dalam jalan Tuhan. Tetaplah di dalam jalan firman Tuhan. Respon kita yang kedua terhadap perlakuan Tuhan adalah ayat 26 sampai 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Itu ukuran Tuhan. Ya, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang-orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ayo introspeksi ya saudara. Kalau kita setia, Tuhan tidak mungkin tidak setia. Tapi kenapa seringkali kita merasa hampa hidup ini? Terasa Tuhan kok nggak ada ya? Introspeksi diri kita. Kita udah setia sama Tuhan belum?
Jangan nyalahin orang lain. Jangan nyalahin pendeta. Ayo introspeksi diri kita. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayo hidup kita gimana? Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Terhadap orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ayo, kita bengkok gak? Kalau mau menerima pertolongan Tuhan, lama amat ya pertolongan Tuhan atas kita. Periksa diri kita, bengkok nggak? Bengkok dalam segala hal, bengkok dalam karakter, bengkok dalam soal yang kemarin, mungkin soal minggu lalu, soal janji, bengkok dalam hal apa lagi? Sikap kita, perkataan kita, banyak hal. Kalau kita nggak bengkok, Tuhan maaf tuh cincai cespleng langsung. Apa sih yang nggak Dia berikan untuk kita? Ya, oleh sebab itu, yang kedua, respon kita terhadap Tuhan, tetaplah setia kepada Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, respon kita. Ayat 28 sampai 30. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi. Tinggi hati maksudnya kan masih belum selesai, supaya mereka kau rendahkan. Kepada orang-orang yang angkuh, yang congkak, yang sombong, OKB, mata Tuhan melawan orang-orang seperti itu. Nggak seneng Tuhan sama orang-orang yang angkuh. Diberkati bukannya semakin rendah hati seperti gandum, seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk, malah seperti lalang. Diberkati malah somse, malah sombong, nginjak-nginjak orang, kata-katanya, perilakunya udah nggak terkendali deh, itu namanya OKB. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Hati loh, hati-hati. Engkau mungkin sekarang menari-nari di atas penderitaan orang lain, di atas kemiskinan orang lain, tetapi satu saat engkau tidak berarti di hadapan Tuhan. Engkau akan direndahkan Tuhan, karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Respon terhadap perlakuan Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Puji Tuhan, apapun keadaan kita rendah hati kok, nggak ada rugi-ruginya rendah hati. Mungkin di hadapan manusia kita dimeremin, di hadapan Allah kita sangat tinggi nilai rohani kita. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam jalannya Tuhan artinya hidup tidak bercelah, alias tidak menjauhkan diri dari Allah. Ya, tetap setia kepada Allah artinya tetap menjadikan Allah kita, yaitu Yesus kita, sebagai satu-satunya Tuhan, yang diekspresikan dengan selalu mengandalkan Yesus sebagai sumber solusi kita. Kita tetap rendah hati karena junjungan kita, teladan kita Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah hakiki ucapan syukur, pengakuan dan pengagungan atas eksistensi Tuhan. Kalau kita pandai-pandai atau cerdas mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, oleh sebab itu koreksi dan introspeksi, ajakan itu respon dengan sungguh-sungguh untuk tetap di dalam jalan Tuhan, untuk tetap setia kepada Allah, dan untuk tetap rendah hati. Jalankan. Itu namanya kita cerdas mengucap syukur. Rasul Paulus nasihati kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal loh. Bukan waktu senang aja. Bukan waktu di atas aja. Waktu susah juga, waktu di bawah juga. Sebab itulah
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengatakan kita orang percaya, ayo cerdas mengucap syukur. Buang habit kita yang lama yang suka mengumpat di Instagram, mengumpat di Facebook, mengumpat di status WhatsApp, mengumpat di mana aja deh. Jangan ulangi lagi. Itu artinya kita nggak pandai mengucap syukur. Karena semua yang dialami kita, yang terjadi atas diri kita, itu adalah seizin Tuhan. Maksudnya apa? Supaya Dia mendidik kita, supaya kita hidup benar. Kalau sudah keliru ya perbaiki, bukannya tambah menggila hidup kita. Kemudian menyalahkan Tuhan, mengumpat Tuhan, menyalahkan pendeta, mengumpat pendeta. Enggak. Rasul Paulus belum selesai buat kita untuk menutup mana tengah pekan kita. Dia ingatkan melalui Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Ucapan syukur adalah mengingat kasih Allah buat kita. Ucapan syukur adalah mengingat dengan sangat kebaikan Allah, anugerah Allah buat kita. Jangan lupa akan kasih-Nya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kita akui sebab kasih-Nya setinggi langit. Kita akui itu. Kasih setia Allah pada oh luar biasa. Besar kasih Allah pada kita. Kita ulang sekali lagi, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan apa? Dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Ini pengagungan Raja Daud. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Yes. Kasih setia Allah pada. Ada siapa? Ada saya dan saudara. Sebab itu kita katakan, besar kasih Allah pada kita. Ya, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan
menjaga kami. Hanya nama Tuhan Engkau memelihara, menyelamatkan kami. Besar, 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 besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu atas kami, besar kasih-Mu atas umat-Mu, besar, sangat besar. bahkan teramat baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bersyukur Tuhan. Sekali lagi kebesaran kasih-Mu, kebesaran kebaikan-Mu, kedahsyatan anugerah-Mu, Engkau nyatakan hari ini buat kami. Lewat pernyataan firman-Mu yang Engkau ungkap bukakan dengan gamblang buat kami. Betapa manusia kami harus selalu dan pandai dan cerdas mengucap syukur. Apapun kehidupan kami, dimanapun kehidupan kami harus cerdas mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah bagian dari pengakuan kami akan eksistensi-Mu, ya Bapa di dalam sorga. Roh Kudus, mampukan anak-anak-Mu untuk mengucap syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kami percaya ucapan syukur kami yang kami naikkan sudah memulihkan bangsa Indonesia, menjaga GPT, menjaga sinode-sinode lain, bahkan menjaga bangsa Indonesia. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan penghiburan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berulang tahun Engkau berkati dengan berkat ulang tahun yang melimpah. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar kita akan berpisah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat-berkat ilahi yang dari sorga melimpah atas kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai aktivitasmu. Genggaman ikatan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua mengangkat kita di awan-awan. Amin.